Karena kecenderungan mencuat maraknya sikap, perilaku, dan aksi ketergesaan yang kita khawatirkan akan tercipta permasalahan yang krusial di kemudian hari. Nah, oleh sebab itu kita juga patut menggarisbawahi bahwa kesabaran dan kecermatanlah yang meningkatkan kesuksesan. Karena memang sio ayam diramalkan sebagai sio yang jongnya paling berat. Jadi wajar kalau Anda patut berhati-hati. Jangan sampai tekanan yang bertambah di bulan Imlek ini kemudian menggelincirkan langkah Anda. Tetapi kalau Anda sabar, yang bakal turun tadi, ini gejalanya udah ada nih turun nih. Tapi kalau Anda sabar, akan terputar balikan. Peningkatan yang akan terjadi. Para pemirsa, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, tidak sedikit yang bertanya kepada saya, terutama juga ketika acara Feng Shui sedang berlangsung di Radio Sonora FM dan jaringan Sonora yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Anda bertanya bagaimana mengenai hoki saya di tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Dan kerap kali saya berkata bahwa apakah Anda sudah menyimak buku tahun kelinci air yang begitu lengkap membahas peruntungan Anda? Ataukah setidaknya Anda sudah menyimak pembahasan mengenai sio Anda pada channel YouTube Sonora FM yang menjelaskan bagaimana peluang Anda, tantangan dan solusi yang sebaiknya Anda terapkan agar rezeki Anda meningkat dan semakin meningkat lagi. Dan salah satunya di samping pembahasan tahunan, tentunya bahasan bulanan hendaknya tidak Anda lewatkan begitu saja. Dan pada kesempatan ini saya hendak melanjutkan pembahasan mengenai fenomena atau dinamika bisnis yang diramalkan akan berlangsung pada bulan Imlek yang kelima, bulan Imlek Gogwe di tahun kelinci air Imlek 2574. Yang tentu saja berentang waktu mulai 18 Juni 2023 hingga 17 Juli 2023. Seperti Anda telah ketahui dan apalagi kalau Anda yang memiliki bukunya tentu paham betul bahwa di tahun kelinci air ini setiap bulannya memiliki predikatnya masing-masing. Bulan Imlek yang keempat, yang sebentar lagi akan berlalu, tentu saja berbunyi berbeda gagasan, rapatkan celah kekeliruan. Sedangkan pada Gogwe, ketergesaan, suramkan upaya dan perolehan. Agar kita tidak membuang waktu terlalu banyak, marilah kita seksamai apa-apa saja yang patut kita pahami dan kita siasati agar keberuntungan kita semakin berkelancaran. Ketergesaan cikal bakal mencuatnya berbagai permasalahan. Itu yang terkandung pada kata kunci tadi, ya, ketergesaan, suramkan upaya dan perolehan. Pada Sigwe, ya, bagi Anda yang belum paham betul, saya berharap Anda menyeksamai kembali video mengenai dinamika bisnis pada Sigwe, ya. Pada Sigwe, gagasan dan kreativitas tampak atau terasa makin memuncak
dibandingkan era sebelumnya. Itu yang patut Anda garis bawahi terlebih dahulu. Mulai dari yang bermutu, ya, dalam artian gagasan dan kreativitas tadi bersifat positif dan membangun. Hingga yang ya sungguh-sungguh bersifat murahan, ya, atau yang terkesan asbun, yakni asal bunyi belaka toh. Nah, kendati begitu, perbedaan gagasan dan atau kreativitas pada rentang Sigue pada prinsipnya takkan sukar kita sikapi dengan objektif. Bahkan mudah disinergikan tentunya. Hingga perbedaan yang mencuat ke permukaan pada masa Sigue itu pun pada prinsipnya tidak sukar kita berdayakan demi dan untuk menutup berbagai celah kekeliruan. Berbeda dengan era Sigue tersebut tadi, pada Gogwe, pada bulan Imlek yang kelima ini, ya, yang berentang waktu mulai 18 Juni 2023 sampai dengan 17 Juli 2023 tersebut, walaupun peluang untuk makin memantapkan bahkan memuncakkan gagasan dan kreativitas diramalkan masih tetap terbuka sangat lapang, kesempatan untuk mewujudkan hal itu kini mudah terhambat aneka gangguan. Mudah terhambat aneka gangguan karena apa? Karena kecenderungan mencuat maraknya sikap, perilaku, dan aksi ketergesaan pada Gogwe di tahun kelinci air Imlek 2574 ini diramalkan tergolong sangat besar. Nah, kalau kecenderungan seperti itu, kecenderungan bersikap perilaku tergesa-gesa tadi tidak segera kita sadari semenjak dini, yang kita khawatirkan akan tercipta permasalahan, bahkan permasalahan yang krusial di kemudian hari. Gagasan dan kreativitas yang positif membangun misalnya bisa kita anggap sebagai sesuatu yang tahu-tahu bisa merugikan begitu saja atau bahkan menyesatkan hingga akan mencampakkan atau terabaikan dengan begitu saja. Ya, jadi gagasan yang positif membangun bisa keliru kita tafsirkan sebagai sesuatu yang bersifat buruk, merugikan, menyesatkan. Sehingga ya kita campakkan lah, kita abaikan. Sedangkan sebaliknya, gagasan dan kreativitas yang bersifat murahan misalnya, asal bunyi belaka itu loh, bukan tidak mungkin justru berpotensi mendulang banyak pujian. Hingga tentu saja bakal menyesatkan rencana dan langkah kita sendiri. Langkah yang sebelumnya sudah berada pada jalur yang benar. Oke lah, tegasnya begini. Apabila disikapi dengan ketergesaan, apalagi hingga sangat berlebihan, kedua kecenderungan tadi, apakah itu yang bersifat positif ataupun negatif, pada akhirnya bisa-bisa berpotensi sangat besar mendatangkan berbagai hambatan. Ya, hambatan bagi sepak terjang dan kemajuan kita sendiri tentunya. Nah, oleh sebab itu kita juga patut menggarisbawahi bahwa kesabaran dan kecermatanlah yang meningkatkan kesuksesan. Oke? Dengan menggarisbawahi adanya kecenderungan yang pada prinsipnya berpotensi buruk terhadap kemajuan tersebut, ada baiknya kalau sikap, perilaku, dan sepak terjang yang berkesabaran, ya, berkesabaran pada era Gogwe ini patut lebih kita masifkan ketimbang tentu saja dibandingkan era-era atau bulan-bulan Imlek sebelumnya.
Dengan bersikap sabar, bukan saja perencanaan dan prinsip akan mudah terjunjung tinggi, kecermatan pun akan termasifkan dengan sendirinya pula. Dengan begitu, nggak perlu dikatakan lagi deh, kesuksesan pun tak akan sukar untuk kita wujudkan. Oke, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, cobalah kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama bahwa gagasan dan kreativitas pada Gogwe sebetulnya masih terbuka lapang. Dalam artian masih berkesinambungan, masih memiliki kontinuitas dibandingkan bulan Imlek keempat, di mana gagasan dan kreativitas tersebut diramalkan mudah mencuat ke permukaan. Terbuka lapang, baik untuk dilahirkan, diciptakan, ataupun kita kembangkan seluas mungkin. Nah, terlepas daripada dampak baik buruknya, ya, dampak baik buruknya di sini, kalau Anda mau paham betul, simak kembali dari pembahasan bulan lalu tuh ya, bulan Sigwe yang baru saja, yang atau sebentar lagi berlalu nih. Nah, kalau terlepas daripada itu, hal itu akan mendatangkan keuntungan bagi diri atau pihak sendiri, ya. Jadi kalau terlepas daripada dampak baik buruk ini, gagasan pada Gogwe ini terbuka lapang, dan tentu saja bagi kepentingan kita hal itu akan sangat bermanfaat. Yang kedua, bisa mendatangkan keuntungan, ya. Tadi kan sudah dikatakan mendatangkan keuntungan. Asalkan disikapi dan dimanuverkan dengan kebijakan dan prinsip kita sendiri. Dalam artian, tidaklah kita tingkahi dengan sikap terlampau tergesa-gesa. Kalau ada kata terlampau, hal ini yang harus kita waspadai. Kalau kita bisa tergesa aja, mungkin masih mudah untuk kita kendalikan. Tapi kalau sudah terlampau tergesa, apapun akan menjadi sulit untuk kita kendalikan lagi. Apalagi pada era Gogwe di tahun kelinci air ini. Tegasnya, apabila disikapi dengan ketergesaan, kesempatan yang sangat menguntungkan sekalipun, kelak akan berpotensi menciptakan hal yang sebaliknya. Keuntungan menjadi kerugian. Dengan kata lain, ini poin ketiga yang patut kita pedulikan benar, bahwa kesabaran akan meneguhkan prinsip dan memantapkan kecermatan. Ini yang patut kita miliki, ya, untuk melawan segala ketergesaan tadi. Bahwa kesabaran akan meneguhkan prinsip. Kita tidak mudah dihasut. Dan juga memantapkan kecermatan kita, sehingga hal-hal yang sifatnya buruk mudah kita kenali semenjak dini. Daripadanya itu, peningkatan kesuksesan dan rezeki tentu saja akan makin mudah kita wujudkan. Paham toh? Nah, setelah ini tentu saja akan saya sampaikan, ya, bagaimana peluang kita, ya, dipandang dari sudut sio kelahiran kita sendiri, tentu saja berkaitan dengan fenomena dinamika apa yang telah disampaikan tadi, ya. Nah, ini harus disinergikan benar. Dengan sinergitas ini, tentu saja kita akan menjadi pribadi yang handal dalam menggeluti, menapaki, menyukseskan rentang waktu pada Gogwe di tahun kelinci air Imlek 2574. Sio
kelinci. Sio kelinci di bulan Imlek yang kelima ini tentu saja patut mewaspadai tekanan ciong, tekanan ketidakselarasan yang dikhawatirkan yang cenderung meningkat. Dengan demikian, maka karena adanya tekanan tadi, potensi terjadinya penurunan pendapatan rezeki tentu saja dikhawatirkan pula akan berkurang. Nah, tentu saja kita pun patut mencari solusinya agar hal itu tidak terjadi. Nah, untuk itu, pegang prinsip, teguhkan ambisi. Pegang prinsip artinya, kalau prinsip tidak kita teguhkan, maka kita akan dihanyutkan oleh situasi yang tidak selaras tadi. Dan ambisi kita tentu saja akan runtuh, ya, dan menyimpang daripada apa yang telah kita rencanakan. Nah, kalau prinsip terpegang, ambisi terteguhkan, maka rezeki pun mudah kita stabilkan pula. Nah, setelah itu, kaji kesempatan yang fantastis, ya. Dalam kondisi di mana ketidakselarasan itu makin mendera, bukan berarti kesempatan yang fantastis tidak akan mencuat ke permukaan. Justru inilah godaan yang harus kita waspadai. Ya, kita harus mengkaji hal itu. Nah, oleh karena itu, jangan sampai karena adanya kesempatan yang fantastis, sumber daya kita gelontorkan dengan sembarangan. Itu nggak boleh, ya. Kaji kesempatan fantastis. Sumber daya jangan disembarangkan. Buang sikap asal percaya. Ya, memang karena deraan ketidakselarasan, hal yang tadinya kita tidak percayai menjadi kita percayai. Nah, harus ini kita waspadai betul. Buang sikap asal percaya. Kecermatan patut diekstra tingkatkan. Kalau kita selalu cermat, maka kita tidak gampang asal percaya dan rezeki kita pun akan berstabilan. Mudah-mudahan akan terjadi peningkatan yang cukup lumayan. Sio naga. Sio naga yang kita khawatirkan adalah hilangnya kecermatan kita, runtuhnya kecermatan, sehingga kita asal gebrak saja. Nah, kalau ini kita tidak waspadai dan tidak kita pedulikan, maka koreksi rezeki akan terjadi pula. Ya. Nah, oleh sebab itu, dan dibandingkan bulan Imlek yang lalu di mana rezeki sebetulnya lebih daripada lumayan, bahkan relatif memuaskan, tentu saja kita mau adanya kesinambungan untuk itu. Nah, untuk itu kembali lagi, bahwa kecermatanlah yang harus kita kukuhkan terlebih dahulu. Ingat itu. Nah, setelah itu, kita pun hati-hati. Ada kecenderungan di mana kita bisa memaksakan kehendak kita. Ini tidak boleh terjadi. Hindari, ya, hindari dan hindari adanya gejolak untuk memaksakan kehendak agar tiada kecerobohan merancukan kemudi. Ya, jadi kalau kita memaksakan kehendak, kita kan maunya nih dorong terus nih. Akhirnya kita ceroboh sendiri. Nah, kecerobohan kita inilah yang nanti dimanfaatkan oleh orang lain, ya. Hati-hati, kompetitor kita selalu mewaspadai, menyeksabai kelengahan kita. Ya, kita patut waspada. Ya, kalau ini bisa, maka keberuntungan yang bersio naga itu tetap masih sangat baik, ya. Sikap optimis memang patut dimasifkan terus-menerus
asalkan tidak diupayakan bagai berjudi, ya. Jadi optimis boleh, tapi kalau spekulasi itu bukan optimis namanya. Hati-hati menerjemahkannya. Oke? Sukses selalu. Sio ular. Loh, sio ular kan di tahun kelinci air cukup bagus gitu ya. Nggak dibilang sebagai sio yang istimewa, juga tidak ciong. Kecuali nilai keberuntungan Anda tinggi, itu berarti Anda sangat baik. Kalau rendah, Anda patut berhati-hati. Nah, untuk itu Anda tidak boleh egois menapaki tahun kelinci air di bulan Imlek yang kelima ini, pada gogue ini, ya, tanpa egois dan keserakahan, ya. Rezeki kian mudah ditingkatkan kalau kita nggak egois, nggak serakah. Justru hambatan-hambatan akan tersingkir, justru peningkatan mudah kita wujudkan, ya. Nah, hal keserakahan ini memang sudah diwanti-wanti nih dari bulan lalu. Kalau Anda nggak inget, buka lagi tuh video yang bulan lalu, ya. Nah, jadi Anda tidak boleh bersikap serakah. Dari bulan lalu itu sudah digarisbawahi. Manuverkan aksi bertahap, ya. Di awal pun sudah dibilang tuh, jangan tergesa-gesa. Terlampau tergesa-gesa, apa yang harusnya baik menjadi memburuk. Waspada itu. Kalaupun Anda merasa galau, ya, kalau Anda segala sesuatunya dilakukan bertahap, nggak akanlah kegalauan itu merancukan sepak terjang Anda. Tidak akan, ya, merancukan pikiran, mengacaukan pikiran Anda. Tidak akan, ya. Anda patut tenang-tenang sajalah. Dengan kata lain, tegasnya alhasil, potensi peningkatan pun yang diramalkan meningkat itu bisa saja Anda jadikan sebagai lambungan keberhasilan. Jadi bulan Imlek yang kelima adalah saat dimana Anda yang bersio ular harus ekstra waspada, tidak egois, tidak serakah, karena keberuntungan Anda dengan demikian dapat melonjak sangat-sangat tinggi. Luar biasa kan? Sio kuda. Sio kuda itu memang diramalkan sebagai sosok yang nggak ada capeknya, ya. Mau disuruh banting setir, mau disuruh ngebut, nggak ada lenguhannya, langsung aja dia pacu. Dan justru lah masa gogue ini merupakan tantangan itu. Tantangan yang harus diwaspadai dan jangan sampai tertarik ke dalamnya. Kalau Anda tertarik, Anda berarti telah, ya, terjerat oleh tipu daya pesaing Anda, lingkungan Anda yang tidak kondusif, ya. Nah, terlebih mengingat bahwa sio kuda kan di tahun kelinci air ini merupakan sio yang diramalkan sedang tidak selaras, dikhawatirkan ciong, ya. Jadi di bulan Imlek kelima, ekstra waspada patut ditingkatkan. Ini penting agar keberuntungan kita tidak menurun. Oke? Kalau sabar terjunjung, nah, dengar ya, kalau sabar. Jadi kalau orang tergesa-gesa, dia nggak sabar, ya. Kalau sabar terjunjung, rezeki turun pun kelak terputar balikan. Jadi diramalkan memang Anda tuh bakal menurun karena congnya meningkat pesat dong. Tetapi kalau Anda sabar, yang bakal turun tadi, ini gejalanya udah ada nih turun nih. Tapi kalau Anda sabar, akan terputar balikan. Peningkatan yang akan terjadi. Ya, kelola daya kemampuan,
agar persaingan tidak mengkhawatirkan, ya. Nah, dalam konteks ini tentu saja prospek yang harus Anda kejar adalah yang sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Dalam artian, orang lagi ciong kok, ngapain sih kita harus berspekulasi untuk sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Ya, itu yang harus kita waspadai. Namun begitu, junjung etika dukungan pun makin terpuncakkan. Jadi walaupun deraan masalah bertubi-tubi, kalau etika bisnis Anda dukung tinggi, Anda tidak akan sadar dukungan akan berdatangan dari mana-mana, ya. Yang menurun akan menjadi memuncak. Sukses. Sio kambing. Anda lupa kalau sio kambing itu diramalkan berkeberuntungan sangat luar biasa di tahun kelinci air Imlek 2574 ini, ya. Nah, kalau Anda kemudian sekarang ini sedang jenuh karena banyak kegagalan, itu keliru besar. Karena selama ini rupanya Anda tidak mempedulikan berbagai pantangannya. Jadi Anda harus balik lagi nih ke basic, ya. Seksama itu apa yang telah disampaikan pada sio kambing pada YouTube channelnya saudara. Buka lagi dah, dengarkan lagi, ya. Nah, di bulan Imlek ini nih ada satu gangguan yang patut Anda hindari kalau Anda memang mau kesuksesan Anda memuncak tinggi. Apa itu? Hasutan. Anda dikhawatirkan di bulan Imlek kelima ini mudah terhasut. Kalau Anda terhasut, Anda larinya akan kencang-kencang tanpa tahu kiri kanan, ya, akhirnya lepas kontrol dong. Nah, Anda boleh aja berlari kencang karena apa? Karena Anda tidak punya tekanan ciong toh. Tetapi berlari kencang dengan sesuatu yang normal tanpa hasutan. Nah, kalau ini bisa Anda kondisikan dengan sebagaimana mestinya, maka rezeki Anda pun akan mudah Anda lambungkan sesuai dengan hasrat Anda. Hebat kan? Nah, kestabilan kinerja oleh karenanya patut Anda fokuskan. Kinerja merupakan sesuatu yang selama ini Anda sudah gariskan sebagai sesuatu kemampuan kerja yang real, kemampuan yang sudah Anda tata dengan baik. Nah, ini Anda harus fokuskan. Jangan sampai tergelincir, jangan sampai terhasut, kembali lagi hal itu, ya. Kestabilan kinerja harus fokus pada tujuan, ya. Nah, kalau itu bisa, maka akan memasifkan kesuksesan Anda sendiri. Makin sukses. Nah, hasilnya tentu saja akan makin fantastis. Fantastis itu luar biasa besar, ya. Kalau beda pandangan tidak Anda persoalkan. Yang namanya hasutan kan ada beda pandangan. Jangan Anda perdebatkan hal itu. Anggap saja itu sebuah angin lalu. Ingat, pepatah mengatakan, ya, walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kesuksesan akan kita jelang luar biasa hebat. Sio monyet. Ya, kalau Anda di bulan Imlek yang baru saja berlalu atau akan berlalu ini, ya, bulan Imlek yang keempat, segala sesuatunya Anda kondisikan sebagaimana disarankan, maka keberuntungan Anda yang diramalkan menurun itu dibandingkan bulan Imlek sebelumnya pada masa Sagwe tidak akan terjadi. Nah, kalau itu tidak akan terjadi, maka di bulan Imlek yang berikutnya ini, pada bulan Imlek yang kelima, kestabilannya makin mudah Anda wujudkan. Nah, untuk itu tentu saja aksi asal-asalan tidak boleh Anda lakukan.
harus Anda hindari. Kalau aksi asalan terhindari, maka potensi rezeki Anda takkan bakal mengecewakan. Nah, jadi sebaliknya makna daripada kalimat ini, kalau Anda bersikap asalan, kecenderungan terjadinya penurunan rezeki pasti terjadi, walaupun penurunannya digambarkan tidak akan signifikan. Jadi Anda tenang-tenang aja lah ya, tidak perlu terlalu khawatir. Karena semakin Anda khawatir, penurunannya akan semakin mendalam. Nah, tetapi keberuntungan itu akan makin meningkat kalau rencana dan prinsip selalu Anda sinergikan. Jadi kalau Anda tidak asalan, maka Anda akan berpegang pada prinsip dan juga tidak akan menyimpang daripada rencana. Ya, keburukan bisa terjadi. Ya, jadi kerugian itu adalah salah satu daripada keburukan, dong. Ya, bisa terjadi kalau arogansi tak berhasil Anda campakkan. Jadi ada dua hal yang patut Anda waspadai di bulan Imlek yang kelima. Yang pertama, jangan bersikap, bertindak, bersepak terjang, bermanuver asal-asalan. Ya, Anda harus fokus dan berkebijakan terhadap rencana dan prinsip Anda. Yang kedua, Anda tidak boleh arogan. Ya, kalau Anda arogan, Anda akan terpancing untuk bersikap tergesa-gesa. Itu dong, ya. Itu yang Anda harus waspadai benar. Nah, kalau itu bisa, maka keberuntungan akan berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Sio ayam. Ya, kalau memang keberuntungan Anda menurun, itu karena Anda memang didera ciong. Namun tidak semua sio ayam akan mengalami hal yang betul-betul fatalis. Karena tergantung berapa nilai keberuntungan Anda. Anda patut mencari tahu hal itu kalau Anda memang betul-betul mengalami masalah yang besar, ya. Nah, di bulan Imlek yang kelima ini, Anda disarankan untuk makin berhati-hati dengan mengalah. Jadi Anda patut mengalah nih, ya. Ingat ya, kalimat pertama saya untuk bulan Imlek yang kelima ini, ya, gue dengan mengalah dan tidak memaksakan diri dan kehendak, maka rezeki Anda akan mampu Anda stabilkan. Kenapa dikatakan mampu distabilkan? Di bulan Imlek keempat yang baru saja berlalu, Anda mampu meningkatkan performa dan keberuntungan Anda menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sehingga kalau di bulan Imlek yang kelima ini Anda bisa mengalah dan tidak memaksakan kehendak, kesinambungan rezeki dari bulan-bulan yang baik tersebut akan terus berlangsung. Dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan gangguan yang dapat merusak kesinambungannya lagi. Bahkan kesinambungan untuk bulan-bulan berikutnya pun bisa Anda kendalikan pula. Jadi bulan Imlek kelima ini merupakan satu parameter yang patut Anda waspadai sebagai suatu tolok ukur bagi tindakan Anda, maksudnya, ya. Nah, kalau hasrat tiba-tiba membludak, jadi di bulan Imlek kelima ini, walaupun Anda didera ciong, Anda bisa ngamuk nih, hasrat Anda bisa membludak, ya. Nah, ketegesaan jangan dibiarkan. Ingat loh, ketegesaan ini sudah diwanti-wanti dari sejak awal pembahasan, ya, bahwa di bulan Imlek yang kelima ini ketegesan bisa mendera siapa saja. Nah, jadi untuk menghadapi ciong yang meningkat, Anda diharapkan untuk tidak mudah marah-marah, tidak bersikap temperamental, tidak bersikap keras kepala, tetapi juga tidak terlampau merasa khawatir dan juga tidak
berusaha untuk menjadi sosok yang perfeksionis, ya. Nah, sikap optimis berkepantasan, ya. Jadi kalau Anda optimis, harus optimis yang sesuai dengan kemampuan Anda, ya. Asalkan targetnya sesuai kemampuan Anda sikat. Itulah kunci keberhasilan Anda di bulan Imlek yang kelima, di bulan Imlek yang seharusnya dapat menggelincirkan Anda, tetapi Anda punya solusi untuk menangkalnya. Sukses selalu. Sio anjing. Kalau situasi selalu terseksamai, ya, jadi situasi yang terseksamai, artinya apa? Artinya sio anjing pun mudah terlena oleh ketergesaan, mudah terlena oleh kecenderungan terjadinya peningkatan dari bulan Imlek ketiga, keempat, dan kemudian kelima ini. Memang bulan Imlek yang kelima Gogwe ini, Anda pun yang bersio anjing memang berpeluang untuk meningkatkan keberuntungannya. Jadi, kalau situasinya tidak terseksamai, maka yang Anda kejar nanti adalah yang remeh-temeh, bukan yang betul-betul seharusnya Anda kejar, yang betul-betul bisa meningkatkan keberuntungan Anda. Kenapa? Karena memang kalau situasinya selalu Anda seksamai dengan baik dan benar, dengan cermat, maka rezeki Anda memang bisa memuncak sangat-sangat tinggi. Ya toh? Nah, karenanya manuver aksi pantang sembarang. Jadi jangan sedikit-dikit mau memanuverkan aksi. Lihat-lihat dulu lah. Ini pantas nggak nih gua kebut gitu ya. Ini pantas nggak nih gitu. Itu nomor satu. Manuver aksi pantang sembarang. Patutlah kita bersikap hati-hati. Namun keliru kalau peluang tidak dikejar dengan kegigihan diri. Jadi peluang memang harus dikejar dengan seserius mungkin, ya. Nah, untuk mengejar seserius itu tentu saja mengandalkan bantuan, tergantung pada peran serta orang lain, janganlah menjadi satu andalan, ya. Jadi Anda patut lebih mandiri ketimbang sebelumnya agar keberuntungan Anda betul-betul meningkat signifikan. Sio babi. Bagaimana nih? Katanya sio babi lagi bagus-bagusnya. Kok di bulan Imlek keempat saya banyak masalah? Keberuntungan menurun. Ya. Kalau Anda mengatakan itu berarti Anda kurang menyeksamai video yang baru saja berlalu. Video bulan Imlek yang keempat. Dibandingkan Era Sigwe memang kecenderungan terjadinya penurunan sangat besar. Nah, kalau Anda pada saat itu betul-betul bisa memegang prinsip sesuai dengan yang disarankan, maka di bulan Imlek yang satu ini, pada Gogwe ini, ya, potensi pemuncakan yang luar biasa tidak suka Anda torehkan kembali. Ya, ingat itu. Asalkan Anda optimis dan segala sesuatunya terencana baik, maka rezeki Anda yang bersio babi akan terpuncakkan lagi. Karenanya, gencarkan aksi, jangan diam-diam, ya, jangan gede adat, ya. Nah, kalau Anda merasa keras kepala, buang keras kepala Anda. Anda patut dikali selain
bergantung kepada insting Anda. Logika Anda harus bermain untuk memuluskan penggencaran aksi Anda. Nah, untuk itu giatkan daya Anda, ya, kerahkan daya Anda. Jangan sampai bertindak setengah hati, ya. Jadi Anda patut melakukannya dengan seserius mungkin. Namun demikian, juga jangan asal seruduk, ya. Ya, jadi Anda patut giat gairah tapi bukan asal seruduk. Buang rasa ragu berlebihan agar kesuksesan melebihi prediksi, ya. Jadi memang mengingat bulan lalu Anda bisa tergoyahkan, sedikit banyak ada gangguan. Keraguan itu dikhawatirkan membayangi benak Anda. Buanglah keraguan, kekhawatiran itu, maka kesuksesan Anda akan melebihi prediksi, akan melebihi perakiraan atau ramalan Anda sendiri. Sukses untuk Anda yang bersio babi. Sio tikus. Sio tikus merupakan sio yang diramalkan akan diderak ciong di tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Dan pada Gogwe ini, deraannya memang meningkat sangat luar biasa. Dan tentu saja kehati-hatian patut diekstra tingkatkan. Lebih hati-hati dibandingkan era manapun di sepanjang tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Ingat itu, ya. Nah, untuk itu dan agar keberuntungan Anda yang diramalkan agak terkoreksi tidak terjadi, maka Anda patut menjunjung logika Anda dan menjaga naluri Anda. Ini penting agar logika dan insting bisnis Anda ini akan bekerja sama, ya, berkolaborasi, tersinergikan. Nah, kalau ini bisa Anda wujudkan, maka rezeki Anda pun tentu saja tidak akan sukar Anda stabilkan, bahkan Anda tingkatkan justru pada saat di mana ciong itu menderak deras, ya. Nah, untuk itu juga utamakan kedisiplinan. Hindari mudah marah, buanglah segala kemalasan, ya. Jadi ingat ya, Anda itu harus menjunjung logika, menjaga naluri, juga jangan marah dan jangan juga malas. Nah, kalau kesabaran Anda lulus ujian, ya, lulus ujian dalam konteks ini tentu saja lulus dari deraan ciong. Untuk itu Anda patut menjaga pembicaraan Anda. Jangan asal ngomong sembarangan. Hati-hati, jangan sampai juga membuat kesalahpahaman atau menyinggung perasaan orang lain, ya. Dan juga harus pandai-pandai menjaga rahasia Anda sendiri. Ini penting, ya. Memang keseimbangan diri diramalkan mudah mengalami gangguan, emosi dan segala macam. Ini sudah diwanti-wanti sejak era terdahulu, ya. Anda harus ingat itu. Kembali kepada kesabaran Anda. Kalau kesabaran Anda lulus ujian, maka aktivitas Anda pun makin berkelancaran. Jadi kalau ini lulus, maka era-era, ya, bulan-bulan Imlek selanjutnya akan lebih mudah Anda lalui, di mana nilai ciongnya menurun dan keberuntungan Anda pun akan meningkat secara bertahap. Sukses selalu.
berbau. Anda tentunya lebih bersukacita dibandingkan bulan Imlek yang ketiga lalu. Di bulan Imlek yang keempat, Sigwe, asalkan segala sesuatunya Anda kendalikan sebagaimana yang dianjurkan, maka keberuntungan Anda sekarang ini sudah jauh memuncak. Signifikansinya tentu saja akan mudah Anda wujudkan pula pada era yang akan mendatang ini, pada bulan Imlek yang kelima, yakni pada era Gogwe di tahun kelinci air Imlek 2574. Dengan vitalitas tahan banting. Nah, artinya apa? Satu hal sudah digarisbawahi mestinya, bahwa vitalitas Anda memang harus tahan banting. Anda tidak boleh mundur selangkah pun, harus maju, maju, dan maju kembali. Dengan vitalitas yang tahan banting tersebut, maka rezeki yang stabil pun akan terlancarkan, bahkan mudah Anda tingkatkan kembali. Asalkan berteguh pada prinsip, tidak banyak mencela, menjauhkan celak mencela, ya, maka tiada pula kekhawatiran yang patut Anda bebankan ke dalam diri. Jadi Anda patut melapangkan benak Anda, songsong masa depan, gebrak apa yang Anda sudah rencanakan. Nah, tanpa kekhawatiran tersebut, maka sepak terjang Anda pun akan menorehkan banyak kegemilangan. Ringkas, dan saya berharap Anda paham ini, tingkatkan kesuksesan Anda. Sio macan. Ya, memang di bulan Imlek yang lalu Anda diramalkan agak menurun. Bagus-bagus, Anda dapat menstabilkan keberuntungan Anda. Karena apa? Karena masa Sigwe yang baru saja berlalu memang merupakan salah satu parameter bagi seberapa jauh kemampuan kesuksesan yang dapat Anda torehkan di sepanjang era tahun kelinci air Imlek 2574 ini. Ya, memang Anda, sio macan, diramalkan sebagai salah satu sio yang punya peluang sangat besar, ya, untuk menggapai kesuksesan yang sangat signifikan. Nah, di bulan Imlek yang kelima, goncangan pada bulan Imlek yang lalu akan runtuh dengan sendirinya. Dan Anda tidak perlu khawatir untuk kemudian maju dengan keyakinan yang bulat. Walaupun ketergesaan, seperti dikatakan pada awal pembahasan, adalah sesuatu yang patut kita waspadai. Kalau Anda sabar, berani, dan juga cekatan, maka rezeki yang sangat fantastis pun takkan sukar Anda wujudkan, ya, asalkan siap juga untuk berkompromi dan tidak bersikap ceroboh, maka tiadalah juga akal gangguan. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu beda pandangan, janganlah ini menjadi sesuatu konfrontasi, melainkan menjadi sesuatu yang patut Anda kompromikan. Maksimalkan kejaran Anda agar peluang takkan hilang dari rengkuhan. Kalau Anda tidak bisa berkompromi, Anda terlibat dalam satu kontradiksi, satu persaingan yang luar biasa, maka kejaran Anda tentu saja tidak akan bisa maksimal. Dan dengan begitu, peluang yang sebetulnya luar biasa pun takkan dapat Anda wujudkan juga. Dengan kata lain,
Anda patut ditekankan sekali lagi untuk selalu banyak bersabar, kompromi, ya, walaupun Anda berani dan cekatan. Dengan begitu maka kejangan termaksimalkan, keberuntungan pun akan teroptimalkan pula. Sukses selalu. Para pemirsa sekaliannya, segala tinjauan, baik sebagai awalan, dinamika dalam sebulan, maupun potensi dan solusi untuk SEO Anda telah disampaikan. Pemahaman Anda tentunya sangat diharapkan agar sepak terjang Anda tidak menyimpang dan kesuksesan mudah pula Anda wujudkan. Sukses selalu.